Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok vulkanologi dan panas bumi. Dengan anggota itu ada Muhammad Akil Faisal dengan NIM H1C021011. Lalu yang kedua ada Maulana Arya Gandhi dengan NIM H1C021060. Dan yang ketiga itu saya sendiri, yaitu Bagus Tebowo dengan NIM H1C21067. Oke, apa sih yang akan kita bahas sebenarnya di di presentasi kali ini? Itu yang pertama ada proses tektonik, yang kedua ada tipe gunung dan tipe letusannya, yang ketiga itu ada histori letusan, dan yang keempat itu ada produk letusan, lalu yang kelima ada sisa-sisa letusan, yang keenam itu ada dampak letusannya, yang ketujuh itu ada jenis pemantauan aktivitas, dan yang kedelapan itu ada cerita rakyatnya. Langsung, mungkin kita, untuk sebelumnya, saya akan bahas dulu buat apa sih Gunung Semeru, apa di Gunung Semeru ini untuk lokasi dan lokasi dan bentuknya yang kita tahu, apa yang terlihat secara fisik. Itu ada Gunung Semeru, itu merupakan gunung berapi yang terletak di Jawa Timur, tepatnya mencakup dua kabupaten yaitu Malang dan Lumajang dengan ketinggian 3.676 mdpl, dengan menjadikan gunung berapi ini yang tertinggi di Jawa ini. Langsung aja ke pembahasan yang utamanya di proses tektonik akan dibahas oleh Mas Maulana. Silakan. Mungkin bisa next Mas Babang. Ya, makasih Mas Babang. Eh, di sini kita akan membahas proses tektonik ya. Secara tektonik, gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Dan untuk struktur geologi yang berkembang di kompleks Gunung Semeru sendiri terdiri dari struktur sesar, kaldera kawah, dan mar. Pelurusan struktur atau sesar mempunyai arah barat laut sampai tenggara, timur laut hingga barat, dan timur laut hingga barat daya. Umumnya mempunyai indikasi pergeseran litologi dan dianggap sesar normal. Kaldera Jambangan dan ajak-ajak dicirikan oleh bentuk morfologi berupa suatu dasar kaldera, dinding curam kaldera, dan bentuk vulkanik tua. Tidak kurang dari lima buah mar terdapat di kompleks Gunung Semeru Jambangan, yaitu Ranupani, Ranu Reigulo, Ranu Kumbolo, Ranu Pakis, dan Ranu Darungan. Hampir semua mar yang berdiameter 200 meter hingga 1 kilometer tersebut terisi oleh air. Kawah yang terdapat di puncak Gunung Semeru terdiri dari kawah Mahameru yang sudah tidak aktif. Sedangkan kawah yang masih aktif adalah Jombring Seloko. Selanjutnya, masih belum ke next. Cek, masih belum ke slide selanjutnya, Bang. Selanjutnya ada tipe gunung dan letusannya. Ya, untuk tipe Gunung Semeru ini termasuk ke dalam tipe gunung strato. Gunung api strato adalah gunung api yang memiliki bentuk seperti kerucut. Bentuk gunung api ini terjadi akibat adanya tumpukan berlapis bahan-bahan piroklastika yang dikeluarkan ketika erupsi gunung magma. Erupsi magma. Selanjutnya, cek. Ya, selanjutnya ada tipe letusan. Untuk letusan Gunung Semeru ini bertipe vulkanik dan strombolian. Apa sih vulkanik dan strombolian itu? Tipe vulkanik yaitu tipe letusan eksplosif yang mampu menghancurkan kubah dan lidah lava yang membentuk sebelumnya. Sedangkan untuk tipe strombolian merupakan jenis letusan yang memiliki interval waktu yang hampir sama di setiap letusannya. Next.
Ya, selanjutnya dari histori letusan. Next. Ya, seperti yang terlihat, untuk catatan letusan yang terekam pada 18belas hingga 1913 ini tidak memiliki banyak informasi yang terdokumentasikan. Next, Bang. Nah, selanjutnya dari tahun 1941 hingga 1942 terekam aktivitas vulkanik dengan durasi panjang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyebutkan leleran lava yang terjadi pada periode 21 September 1941 hingga Februari 1942. Saat itu letusan sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1.400 hingga 1.775 meter. Material vulkanik hingga menimbun pos pengairan bentengan. Selanjutnya, beberapa aktivitas tercatat beruntun pada tahun 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 hingga 1957, lalu 1958, 1959, dan 1960. Tak berhenti hingga di sini, Gunung Semeru termasuk salah satu gunung api aktif yang melanjutkan aktivitas vulkaniknya. Seperti pada tahun 1977, terjadi guguran lava yang menghasilkan awan panas guguran dengan jarak hingga 10 km di Besuk Kember. Volume endapan material vulkanik yang teramati mencapai 6,4 meter kubik. Awan panas juga mengarah ke wilayah Besuk Kobokan. Saat itu sawah, jembatan, dan rumah warga rusak. Aktivitas vulkanik berlanjut dan tercatat pada tahun 1978 hingga 1989. PVMBG juga mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada tahun 1990. Next dulu, Bang. Cek next dulu, Bang. Ya, catatan PVMBG juga mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada tahun 1990, 1992. Next, Bang. Lalu 1994, 2002, 2004. Next. 2002, 2004, 2005, 2007, dan 2008. Tercatat beberapa kali erupsi yaitu pada rentang tanggal 15 Mei hingga 22 Mei 2008, teramati pada 22 Mei 2008, 4 kali guguran awan panas yang mengarah ke wilayah Besuk Kobokan dengan jarak luncur 2.500 meter. Next.
Selanjutnya pada tahun 2020, tercatat Gunung Semeru mengalami letusan yang diikuti guguran awan panas dari puncak. Adapun jarak luncuran guguran awan panas ini mencapai 2 hingga 11 km. Pada tahun 2021, Gunung Semeru mengalami letusan besar dan mengeluarkan guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, menjadikan letusan terakhir dan terbaru di sejumlah BNPB. Guguran lava melaju dengan jarak luncuran 500 hingga 800 meter dengan pusat guguran 500 meter di bawah kawah. Sedangkan gempa vulkanik yang berkaitan dengan letusan, guguran dan hembusan asap kawah telah terjadi sebanyak 54 kali gempa letusan atau erupsi, 54 kali gempa letusan atau erupsi, 4 kali gempa guguran dan 18 kali gempa hembusan. Dan pada akhir tahun 2022 hingga awal 2023 tahun ini, Gunung Semeru tercatat mengalami beberapa rentetan erupsi kecil. Terima kasih Mas Bapang, saya kembalikan ke moderator. Cek, suara saya masuk ya? Oke, selanjutnya ini ada produk letusan, di mana di sini akan dibawakan oleh Mas Akil. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Bapang untuk waktu dan tempatnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai produk letusan. Di Gunung Semeru ini sendiri, ketika meletus itu mengeluarkan khususnya 2 produk letusan. Yang pertama ada abu vulkanik, yang kedua adalah panas bumi. Yang pertama adalah abu vulkanik, yaitu merupakan produk letusan Gunung Semeru yang berupa abu vulkanik, yang mana hal ini dapat berguna untuk suburan tanah, sedangkan bebatuan juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan bagi daerah sekitar di Gunung Semeru. Yang berikutnya adalah panas bumi. Panas bumi itu dapat berguna juga atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembentukan mineral-mineral bernilai tinggi seperti emas, perak, besi, dan semacamnya. Adalah panas bumi yang sifatnya pelan-pelan atau panas bumi intrusif. Ini mungkin 2 produk letusan dari Gunung Semeru. Oke, next ke berikutnya Mas Bapang. Oke, yang berikutnya mengenai sisa letusan dari Gunung Semeru. Yang pertama itu adanya curah kobokan. Nah, curah kobokan itu apa sih? Jadi curah kobokan itu dalam bahasa Indonesia artinya jurang yang bentuknya seperti mangkok. Disebut demikian masyarakat karena bentuknya tersebut dan menjadi tempat mengendapnya lahar dari letusan Gunung Semeru. Tentu ini juga diakibatkan dari letusan Gunung Semeru itu sendiri. Yang berikutnya itu adalah material sisa biji atau merupakan material sisa awan panas guguran yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru, yang mana pasca setelah meletusnya itu masih banyak tersisa material-material sisa ini di pinggir-pinggir jalan dari Gunung Semeru itu sendiri, yang mana ditemukan dalam kondisi dengan suhu yang masih sangat panas seperti itu. Oke, next. Ya, yang berikutnya itu mengenai dampak letusan dari Gunung Semeru. Untuk dampak negatifnya sendiri itu yang pertama jelas adanya gangguan penglihatan dan pernapasan diakibatkan dari abu vulkanik, terus awan-awan panas ataupun dan yang lain itu sangat mengganggu kesehatan sekali, baik penglihatan maupun pernapasan. Yang berikutnya itu merupakan korban luka dan korban jiwa. Karena ini merupakan bencana alam juga, itu hal yang sangat terjadi sekali ketika letusan Gunung Semeru. Yang berikutnya itu ada kerusakan lingkungan sungai dan hutan, jelas. Karena letusan yang sangat panas, yang sangat mengandung banyak material-material panas juga, merusak lingkungan sekitar itu pasti. Yang berikutnya itu ada dampak positifnya, yaitu tanah menjadi subur. Bahan vulkanik dapat dimanfaatkan menciptakan suatu ekosistem baru. Ya, bisa subur lagi karena tadi abu vulkanik yang berguna untuk menyuburkan tanah di sekitar dari Gunung Semeru. Oke, next Mas Baba. Oke, mungkin cukup saya kembalikan ke Mas Moderator kembali. Silakan Mas Moderator. Oke, terima kasih buat penjelasan Mas Akil. Mungkin saya lanjutkan ya. Untuk yang terakhir ini ada pembahasan dari saya. Itu ada jenis pemantauan aktivitas Gunung Semeru. Di mana di sini tuh pengamatan ini atau pemantauan aktivitas ini tuh kita lakukan melalui 2 cara. Yaitu yang pertama itu metode seismik. Yang kedua itu pada pengamatan visual, di mana pengamatan seismik ini berperan vital dalam pemantauan aktivitas gunung api.
Biasanya itu dia mendeteksi pergerakan dari magma ke permukaan, terus ada letusan, ada guguran lava, dan aliran awan panas dan lahannya. Di mana di sini tuh dilakukan dengan memasang 4 stasiun pengamatan GPS, yaitu Mahameru, Leker, Sawur, dan Argo-Suko. Di mana di sini adalah pengamatan yang perlu dilakukan dengan kaitannya dengan usaha mitigasi bencana ke gunung apian. Pengamatan deformasi menggunakan data pengamatan GPS merupakan salah satu metode yang efektif karena dapat mengamat perubahan bentuk permukaan secara kontinu. Dengan data pengamatan GPS ini, itu didapat data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau PVMBG yang dilakukan pengolahan data yang bersifat kontinu dalam kurun waktu 2017 hingga 2020 menggunakan perangkat lunak, GAMIT atau GOLOPK. Dapat diketahui posisi, arah, dan besar pergeseran suatu titik pengamatan dari waktu ke waktu, serta dapat diidentifikasikan besarnya kompresi dan ekstensi pada pola regangan di tubuh Gunung Semeru menggunakan metode Triangle Strain Algorithm untuk menentukan nilai kerenggangan pada Gunung Semeru, di mana di sini nanti dari data-data ini kita bisa menemukan yang namanya data KRB begitu. Lalu di next ada namanya cerita rakyat. Oke, dari cerita rakyat ini sebenarnya ada legenda-legenda sendiri dari Gunung Semeru itu, di mana di sini tuh ada salah satu cerita rakyat dari Kitab Tantu Panggelaran di abad 15, di mana Kitab Tantu Panggelaran ini memang membuat sebuah kisah penciptaan Pulau Jawa. Menurut kitab ini, Gunung Semeru adalah bagian dari Gunung Meru yang berada di India. Konon berdasarkan legenda tersebut, Gunung Semeru dipercaya merupakan paku bumi Pulau Jawa yang ditancapkan oleh para dewa, dan puncak gunung paling tinggi diyakini sebagai tempat bersemayamnya para dewa itu. Masyarakat Jawa percaya bahwa dahulu pulau besar yang mereka tempati di awal yang mengambang di lautan dan terombang-ambing oleh ombak hingga suatu ketika Dewa Siwa mendatangi pulau tersebut karena melihat pohon jawamut, maka diberi nama Pulau Jawa. Untuk mencegah pulau tersebut terombang-ambing kembali di lautan, maka para dewa memindahkan Gunung Meru di India atas Pulau Jawa. Untuk memindahkan gunung tersebut, para dewa menjelma menjadi hewan. Dari di sini lalu Dewa Wisnu itu menjelma sebagai kura-kura raksasa yang kemudian menggendong Gunung Meru di punggungnya hingga Pulau Jawa. Lalu ada Dewa Brahma yang menjadi ular raksasa yang membelihkan tubuhnya bak paku yang mengikat Gunung Meru. Lalu pada awalnya Gunung Meru ini diletakkan di barat Pulau Jawa. Sayangnya hal ini membuat bagian timur belah sehingga Pulau Jawa kembali tidak seimbang. Akhirnya para dewa memindahkan Gunung Meru ke timur dengan membawa ke timur bagian Gunung Meru tercecer hingga membentuk barisan gunung dari barat ke timur. Dewa Wisnu dan Dewa Brahma memutuskan untuk memotong Gunung Meru dan meletakkannya di bagian ujung atasnya sebagai penyeimbangnya. Lalu potongan bagian bawah gunung diletakkan ke barat dan kemudian menjadi Gunung Pawitra. Kini gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Penanggungan, yang konon gunung ini menjadi persemayaman Dewa Siwa. Sementara itu, Gunung Meru diletakkan di bagian timur Gula Jawa, yang kini dikenal dengan Gunung Mahameru. Kedua gunung ini kemudian disebut sebagai paku bumi Pulau Jawa. Oke, mungkin dari kelompok kami hanya itu yang bisa kami jelaskan. Apabila kami ada salah kata ataupun ada kurang-kurangnya, karena di balik lagi kita ini manusia, nggak jauh luput dari kata yang salah atau perbuatan yang salah. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.